Untuk acara selanjutnya, ini adalah acara inti kita, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz yang terhormat Bapak Ustadz Kusairi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'du. Yang saya muliakan pimpinan Litbang, Pak Asikam dan Pak Zainal, para kawan-kawan di karyawan di Litbang yang juga saya muliakan. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah. Mudah-mudahan perkumpulan ini membawa manfaat dan barokah. Mudah-mudahan perkumpulan ini menyebabkan diampuninya dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan perkumpulan ini menyebabkan kita berkumpul kembali kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, saya dipanggil Pak Asikam ini tidak bisa nolak. Kapan kesini? Kapan saja, begitu saya jawab. Tadi sudah disampaikan sangat lama sekali saya kenal dengan Pak Asikam, dengan Pak Zainal. Ya kira-kira 26 tahun yang lalu. Mulai beliau sejak mengantarkan sendiri ke Sidogiri pakai dokar dan terus sampai saat ini. Rasanya pertemanan ini sudah sangat lekat sekali. Yang kuno-kuno tentunya tahu Pak Har, Mas Har ini. Jadi saya kesini niatan untuk reunian gitu saja. Ini juga teman-teman dari ada yang dari Sidogiri, Ustaz Toha, Ulum, ya. Ini sudah biasa kumpul di Sidogiri. Maka saya kesini bukan memberi tausiah, cuma mau ngobrol-ngobrol saja. Mudah-mudahan ngobrolnya manfaat. Tadi disampaikan kalau sampai nyata Al-Miftah di Dulung Sidogiri itu yang ditugasi oleh pesantren adalah saya. Itu kan terbitnya tahun 2011 dan alhamdulillah saat ini sudah menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan di beberapa negara tetangga. Targetnya bagaimana Al-Miftah ini go internasional. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi kalau perlu nanti ditranslate ke bahasa lain, insya Allah diusahakan ditranslate. Maksudnya apa? Yang nyetakkan percetakan CD. Maka mari kita niati bersama. Karena apapun yang kita kerjakan, jika niatnya bagus, maka pekerjaan itu akan menjadi amal yang baik. Betapa banyak perbuatan yang sepertinya itu adalah perbuatan dunia, tapi karena didasari dengan bagusnya niat, maka akan menjadi amal akhirat.
Itu banyak didahulukan oleh para ulama. Bahkan satu pekerjaan bisa diniati banyak, niat-niat baik yang banyak, dan setiap niat itu mendapat pahala yang berbeda dengan niat-niat yang lain. Maka mari kita, apapun yang kita kerjakan di sini, satu niatnya adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Sejak berangkat dari rumah, niatnya satu, ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, karena kita diperintahkan untuk mencari rezeki yang halal. Ada dosa yang tidak diampuni kecuali sumpah dalam mencari rezeki yang halal, kecuali susah karena mencari rezeki yang halal. Maka niati satu, ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niati apa yang kita kerjakan ini untuk kemanfaatan kepada orang lain. Coba bisa dibayangkan, alhamdulillah dengan Al-Miftah ini banyak pesantren yang hampir habis kita masuki Al-Miftah, hidup kembali. Sudah banyak sekali testimoninya. Kan tentunya yang bekerja di sini ikut andil di situ. Di Lamongan ada besar sebetulnya pesantren itu, kemudian gabung dengan kita, sekarang hidup kembali dan ramai kembali. Alhamdulillah. Ada musola ketika dimasuki Al-Miftah ini, alhamdulillah sekarang sudah mau buka pesantren. Banyak sekali itu. Di Madura, di Jember, di Banyuwangi. Alhamdulillah. Maka kita niati apa yang telah kita kerjakan ini untuk itu, kemanfaatan kepada orang lain. Niat ini luar biasa dahsyatnya. Orang kita duduk, misalkan ada orang duduk di masjid, si A, si B, si C duduk di masjid. Yang satu tidak dapat pahala, si A tidak dapat pahala, si B dapat pahala sunnah, si C dapat pahala wajib. Kok bisa sama-sama duduk begitu beda pahalanya? Kenapa? Karena niat. Si A duduk tidak niat, sudah duduk begitu saja, tidak niat i'tikaf. Si B duduk niat i'tikaf, nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Saya duduk ini i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat pahala sunnah. Si B, sisi duduk dapat pahala wajib. Tentunya pahala wajib berlipat-lipat dari pahala sunnah. Kenapa kok bisa dapat pahala wajib? Karena dia sebelum duduk, dia dinadari dulu. Saya nadar iktikaf di masjid ini selama saya duduk ini. Kemudian diniati, nawaitul i'tikafal mandur. Saya niat iktikaf yang dinadari sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia duduk dapat pahala wajib, yang pahalanya tentunya 27 kali lipat daripada yang hanya niat iktikaf belaka itu. Luar biasa niat ini dahsyatnya. Sampean masuk jeding, masuk WC, masuk toilet, jika diniati baik, pahalanya besar. Jadi dimanapun, jika diniati baik, pahalanya besar. Bukan hanya duduk di masjid, masuk toilet pakai adab-adab, masuk kaki kiri dulu, kemudian diniati, saya niat, kalau tidak tahu niatnya seperti ini, saya niat masuk toilet ini seperti yang diniati para ulama. Nawaitu ala ma nawabihi aslafun as-salihun. Saya niat seperti yang diniati oleh para ulama salafus salih. Masuk WC dapat pahala, besar lagi pahalanya. Itu hebatnya niat. Maka jangan tanggung-tanggung, mari kita niat yang baik. Masuk ke sini setiap pagi, masuk ke percetakan, diniati. Saya niat seperti yang diniati para ulama. Kerja ini seperti yang diniati para ulama, karena para ulama juga bekerja. Maka masuk ke tempat ini, mulai dari awal sampai akhir pahalanya besar. Tahu-tahu nanti di akhirat, loh kok besar
besar pahalanya Saidu. Ya niatnya kamu yang mau masuk itu. Maka jangan disia-siakan itu. Niat seperti yang telah diniati oleh para ulama. Begitu pula sebaliknya, jika diniati jelek, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Punya niat jelek kepada orang lain, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Walaupun sepertinya baik di luar, tapi niatnya jelek, maka hasilnya jelek. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak iman dengan iman yang sempurna sampai kalian cinta kepada saudara kalian seperti kamu cinta kepada diri kamu sendiri. Mencintai orang lain, senang kepada orang lain karena Allah, seperti senang kepada dirinya sendiri. Kalau belum seperti itu, imannya enggak sempurna. Ada orang lain dapat nikmat, ikut senang. Alhamdulillah dapat nikmat, saya juga ikut senang. Ada orang lain dapat musibah, innalillah, saya juga berat. Tapi yang banyak tidak begitu. Orang lain senang, kita sumpah. Orang lain sumpah, kita senang. Penyakit di hati itu. Penyakit di hati. Dan harus dihilangkan, karena itu dosa. Hasud. Ukurannya bagaimana? Kalau ada orang lain dapat nikmat, bagaimana reaksi hati kita? Itu perlu dievaluasi. Apa teman, tangga, apa kerabat dapat nikmat, ukur dengan hati. Bagaimana hati kamu? Kalau hati ini berat, ingin nikmat ini hilang, penyakit itu. Atau tidak berat, ada temannya dapat nikmat, tidak berat. Tapi kalau nikmat ini hilang, seperti ada plong di hati, itu juga penyakit. Suatu ketika Rasulullah dulu dengan para sahabat, beliau jauh. Sebentar lagi dari gang ini keluar orang penduduk surga. Tidak lama ada orang datang, orangnya biasa-biasa, pakai apa? Ngeplas-ngeplaskan jenggotnya, rambutnya yang basah. Lewat orang ini. Besoknya jauh lagi, sebentar lagi ada orang keluar dari gang itu, dia penduduk surga. Ternyata yang kemarin yang datang. Hari ketiga beliau jauh lagi, ternyata yang datang tetap orang itu. Para sahabat penasaran, kenapa orang ini dikatakan penduduk surga oleh Rasulullah? Maka ada yang nyamar satu, pergi ke rumahnya orang ini, kemudian bilang, saudara, saya sekarang sedang tukaran dengan keluarga. Saya sedang mau minggat. Bolehkah saya nginep di rumah sampean? Maka kata orang ini, silakan, boleh, silakan nginep. Tapi ya keadaannya seperti ini. Maksudnya mau nginep ini mau neliti apa ibadahnya malam hari. Kok dikatakan penduduk surga oleh Rasulullah? Sudah nginep. Malam pertama tidak ada yang istimewa. Orang ini habis isya nanti tidur, nanti jam 1 bangun sholat tahajud, setelah itu tidur lagi. Sebelum subuh bangun sholat subuh ke masjid. Hari kedua tetap seperti itu. Hari ketiga tetap, nggak ada yang istimewa ini. Kok dikatakan penduduk surga? Hari ketiga karena nggak betah ngomong kepada orang ini, sebetulnya saya nggak tukaran dengan keluarga. Tapi karena oleh Rasulullah sampai 3 kali kamu dikatakan penduduk surga, kami penasaran apa ibadah kamu. Maka orang ini jawab, kalau ibadah saya seperti yang kau lihat selama 3 hari di sini, nggak ada apa-apanya seperti yang kamu lihat. Oh kalau begitu ya sudah, saya pulang. Mau pulang, baru saja melangkah dipanggil oleh orang. Sebentar, ke sini. Ya, ibadah zahir memang yang seperti kau lihat. Tapi hati saya sedikit pun tidak ada rasa berat kepada nikmat yang diberikan Allah kepada siapapun di muka bumi ini. Kaget orang itu. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah penduduk surga ini. Ini yang sulit kita tiru. Mau ada emas jatuh tak tetangga, tidak bergerak hati saya. Mau ada apa saja di tangga, kesenangan, kenikmatan yang didapat tidak bergerak di hati saya. Wah, ini yang dikatakan penduduk surga oleh Rasulullah. Ini yang berat kita tiru. Jadi ibadah hati
ibadah hati. Maka dikatakan hati ini inna fil jasadi la mudghah idza saluhat saluha sa'iru jasadi wa idza fasada sa'iru jasadi. Di hati ini, di dalam tubuh ini ada daging. Kalau daging itu baik, seluruh tubuh baik. Kalau daging itu jelek, seluruh tubuh jelek. Apa itu? Ala wahyal qalbu. Ingat, itu hati. Maka terkadang orang yang seperti biasa-biasa, tapi hatinya baik luar biasa, ini viral di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di muka bumi seperti tidak kelihatan, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ini baik. Dan ini yang diminta Nabi Ibrahim, datang sowan nanti kepada Allah bi qalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Maka mari setiap kita melangkah, apapun yang kita kerjakan, niati dengan niat yang baik. Mau makan, ya Allah, saya makan agar kuat ibadah. Mau tidur, ya Allah, saya tidur agar badan ini fresh kembali. Besok saya bekerja sesuai perintah panjenengan. Dan malam nanti saya kalau bisa bangun, saya akan bangun sholat tahajud. Subuh nanti saya sholat berjamaah. Mulai memejamkan mata sampai bangun dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dahsyatnya niat. Maka dalam kitab ini Habib Ibrahim bin Sumit mengatakan, saya baca dia biar dapat barokahnya. Qala Sayyidina al-Imam Ahmad bin Hasan al-Attas, yanbaghi liman arada an yubashira amran dunyawiyan kahirathati ardin aw safarin li talabi ma'ishatin aw bina'in ayyan wiya bihi al-'auna ala at-ta'ati wal khair. Hendaknya bagi orang yang mau melaksanakan, mengerjakan urusan dunia, kahirathati seperti aw safarin atau bepergian li talabi ma'ishatin untuk mencari bekal hidup, ya, ayyan wiya bihil auna ala ta'ah, hendaklah diniati untuk membantu bisa taat kepada Allah. Saya bekerja agar bisa taat kepada Allah. Saya bertani agar bisa taat kepada Allah. Saya nyopir agar bisa taat kepada Allah. Saya apapun yang dikerjakan niati agar bisa taat kepada Allah, membantu taat kepada Allah. Apalagi sudah jelas seluruh cetakan yang dicetak di sini rata-rata pesantren. Coba bisa dibayangkan, pesantren sana, kitab yang dibaca, setiap dibaca per huruf dapat pahala. Berapa pahala yang mengalir pesantren kalau diniati baik saat bekerja? Jangan hanya diniati saya agar dapat bayaran, itu sangat kecil, itu dimakan habis. Tapi niati, saya ingin membantu orang yang sedang mencari ilmu. Saya ingin bantu orang yang menghilangkan kebodohan. Saya ingin bantu orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tak terasa pahala yang akan mengalir sangat banyak kepada kita. Apalagi sebentar lagi mushaf yang kita. Ya, tadi sudah disampaikan ada beberapa SOP, ya. Kalau perempuan yang haid jangan dulu, ya. Yang laki-laki wudu. Punya wudu ini bagian dari ibadah, selalu punya wudu. Ya. Selalu punya wudu ini bagian dari ibadah dan bagian dari tirakat. Toh air tidak beli, ya. Dan yang dicita-citakan oleh banyak ulama wafat dalam keadaan punya wudu. Pegang Al-Quran harus punya wudu. Pegang Al-Quran harus punya wudu. Yang haid jangan dulu. Orang haid tidak boleh pegang Al-Quran, tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf di Baitullah. Mudah-mudahan segera tawaf semua. Ingat, mushaf Al-Quran ini adalah agung di
mana orang yang bergelut dengan mushaf, dengan Al-Quran, pasti orangnya menjadi orang mulia. Mushaf di bawah Jibril, Jibril menjadi malaikat termulia. Al-Quran sampai kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menjadi Nabi Muhammad termulia, menjadi Nabi termulia. Jatuh pada malam Lailatul Qadar, malam menjadi malam termulia, diberikan kepada umat Muhammad menjadi umat termulia. Walaupun umurnya pendek-pendek, tapi nanti di surga masuk duluan. Umat-umat terdahulu walaupun umurnya panjang-panjang. Bayangkan Nabi Nuh itu umurnya 1060 tahun. Kaumnya juga ratusan. Nabi Hud ratusan, Nabi Soleh ratusan. Kaum Ad, kaum Thamud di samping ratusan umurnya, orangnya tinggi-tinggi kayak pohon kelapa itu. Jadi kalau kita mungkin sak kepalanya saja, kuat-kuat. Kalau buat rumah dari gunung, ya. Wa thamudal ladzina jabu as-sakhra bil wad. Rumahnya masih ada sekarang. Sampai lihat di Google, rumah kaum Samud itu rumah dari batu itu. Dan bisa kalau dari Madinah katanya sekitar 6 jam ya, kalau naik mobil. Nah, umat Muhammad walaupun kita kecil-kecil, umurnya pendek-pendek, tapi kita punya Al-Quran, menjadi umat termulia. Umat termulia, umat yang dibanggakan, dan umat yang masuk surga terlebih dahulu. Kenapa? Barokahnya Al-Quran itu. Nah, sekarang kita sedang mencetak Al-Quran. Maka harus benar-benar di hati, junjung paling tinggi, tanamkan di hati. Ini Pak, ini kitab yang mulia ini. Kalah yang lain. Muliakan, ta'zimkan, agungkan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, apalagi kitab-kitab Allah, itu bagian dari takwa. Maka SOP yang telah di-share barangkali di grup ya, sudah di-share itu hendaklah kita betul-betul perhatikan. Kalau ada mushaf di sana, kaki jangan diselonjorkan gitu ya. Kita lihat takbir. Bahkan kalau para ulama itu biasanya kalau di pesantren ada kiai datang, santri berdiri. Maka di kitab dijelaskan, kalau kamu melihat mushaf, hendaklah lebih berdiri daripada berdirinya santri kepada kiainya. Kenapa? Itu kalamullah, dawuhnya Allah lewat lisannya Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada para sahabat, dari para sahabat kepada tabi'in, kepada para ulama, sampai kepada guru-guru, sampai kepada kita. Lisan-lisan mulia semua. Maka kita harus benar-benar menjaganya, kita benar-benar mengagungkan. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya. Dan juga kita doakan mudah-mudahan ini bisa mempermudah kepada orang yang berusaha menghafalkan Al-Quran. Karena mushaf itu dibuat, dan alhamdulillah sampai saat ini saya lihat di toko-toko buku, di toko di Gramedia, di Togang Mas, apa di Sinar Mas, mushaf yang seperti ini belum ada. Bahkan di Mesir pun belum ada. Ya mungkin satu-satunya di dunia. Yang dijadikan 6 jilid, per jilidnya warnanya berbeda, 1 jilid isi 5 juz, 1 juznya per 2 halaman berbeda. Di dalamnya masih kita kasih kode-kode, per kelipatan 5 beda lagi, ada tanda-tandanya. Di luar ada temanya, bahwa dari ayat ini sampai ayat ini temanya ini, dari ayat ini sampai ayat temanya ini. Dan anak yang menghafal, insya Allah nanti hafal dengan halamannya, hafal dengan surahnya. Kenapa saya sampaikan? Karena yang bekerja di sampean, makanya niati di hati, kami bekerja ini yang paling utama adalah ingin membantu para pelajar, ingin bantu muslimin yang ingin menghafalkan Al-Quran, yang ingin baca kitab. Mudah-mudahan barokahnya terus mengalir kepada kita. Barangkali ini ya sebentar. Tadi pertanyaan saya yang tadi yang belum terjawab, ketika saya sudah memberitahu
sudah membacakan apa yang telah Gus Rifki sampaikan ke saya, dan para teman-teman juga sudah mendengar penjelasan dari Ustadz. Kemudian kalau masih terjadi pelanggaran, apa hukumnya bagi seorang pimpinan atau katakannya yang memiliki? Jadi tugasnya kan ngasih tahu kalau ada suatu ketika ada yang melanggar sedikit, itu ya tanggungannya yang melanggar itu. Jadi kita kan sudah ngasih tahu ya. Cuma tetap kewajibannya pimpinan adalah kontrol dan menjaga gitu. Dan tolong ini benar-benar, maksud kami untuk mushaf ini benar-benar dibedakan dari yang lain gitu. Karena di mana-mana sebetulnya percetakan mushaf itu ada khusus memang, percetakan mushaf itu khusus. Dan mudah-mudahan kalau di sini benar-benar menjalankan SOP ini betul-betul mendapat barokahnya Al-Quran, percetakan ini. Kita semua ini betul-betul menjadi karyawannya Al-Quran gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau ada yang melanggar yang tidak sengaja ya kita istighfar. Tapi tetap undang-undangnya akan seperti itu, SOP-nya akan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu وجعلنا الراشدين ومؤمنين فيما سجعنا سببا لمن تبع ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا بأسرار الفاتحة.